Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rofiki Mulyadi dengan NIM C1G021250. Saya dari kelompok 2 kelas 1E Prodi Agribisnis. Saya di sini akan menjawab pertanyaan nomor 1, yaitu sebutkan dan jelaskan kaidah-kaidah dasar fikih dan sebutkan 5 contoh implementasi kaidah dasar fikih dalam kehidupan sehari-hari. Qawaid fikihiyah atau kaidah fikih adalah kaidah atau dasar fikih yang bersifat umum yang mencakup hukum-hukum syara secara menyeluruh dari berbagai bab atau bagian dalam masalah-masalah yang termasuk di bawah cakupannya. Salah satu manfaat kaidah fikih adalah menjawab berbagai permasalahan yang rumit dalam waktu yang singkat sehingga dapat menemukan pemecahan berbagai permasalahan yang diinginkan. Terdapat 5 dasar kaidah fikih. Yang pertama itu perkara tergantung tujuannya. Kaidah fikih ini berasal dari hadis Nabi, yaitu sesungguhnya amalan itu tergantung pada niatnya. Kaidah ini menegaskan bahwa setiap amalan yang dilakukan seseorang akan tergantung pada niatnya. Apakah amalan itu akan diterima oleh Allah atau tidak, itu tergantung pada keikhlasan niat orang yang beramal. Kaidah ini juga berarti bahwa setiap amalan mubah bisa menjadi ibadah jika dilakukan dengan niat ibadah. Misalnya kegiatan duduk diam di dalam masjid bisa menjadi ibadah jika diniatkan untuk itikaf. Yang kedua yaitu keyakinan tidak bisa dihilangkan dengan keraguan. Kaidah kedua ini berasal dari hadis tentang orang yang ragu-ragu apakah dia telah buang angin atau tidak dalam sholatnya. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, hendaknya ia tidak meninggalkan atau membatalkan sholatnya sampai ia mendengar suara atau mendapati bau dari kentutnya. Selain itu, ada pula hadis dari salah satu sahabat, yaitu Abu Sa'id Al-Khufri, di mana Rasulullah SAW bersabda, jika salah seorang kalian ragu-ragu dalam sholatnya dan dia tidak tahu apakah dia sudah sholat 3 atau 4 rakaat, maka hendaklah dia buang keraguannya dan menetapkan hatinya atas apa yang ia yakini. Yang ketiga yaitu kesempitan mendatangkan kemudahan. Kaidah ketiga ini berasal dari firman Allah sebagai dalil, yaitu Allah menginginkan kemudahan buat kalian dan tidak menginginkan kesulitan buat kalian. Maksudnya, apabila terdapat kesulitan dalam suatu hal, maka akan ada kemudahan atau sesuatu yang sebelumnya baku. Dengan kaidah ini, maka hadirlah berbagai macam rukhsah atau keringanan dalam beribadah apabila seseorang muslim mengalami kesulitan. Misalnya saja, keringanan sholat qashar dan tidak berpuasa pada orang yang berada dalam kondisi safar atau sedang melakukan perjalanan, atau keringanan kepada orang-orang yang sedang sakit untuk melakukan sholat dalam posisi duduk atau berbaring, melakukan tayamum bagi orang yang sakit walaupun terdapat air di sekitarnya, dan lain sebagainya. Yang keempat yaitu kemudaratan hendaknya dihilangkan. Kaidah ini hadir dari observasi ulama terhadap hadis Rasulullah yang mengatakan, janganlah memberikan mudarat kepada orang lain dan juga diri kalian sendiri. Dengan adanya dalil ini, maka seseorang diperbolehkan melakukan sesuatu yang sebelumnya dilarang untuk menghindari kemudaratan yang lebih besar. Misalnya, orang yang sedang berada dalam kelaparan, yang sangat lapar, diizinkan memakan makanan yang haram untuk menghilangkan rasa laparnya dengan syarat tidak ada makanan lain selain makanan haram tersebut, dan jika tidak dimakan maka ia akan mati. Yang kelima yaitu adat atau kebiasaan bisa menjadi landasan hukum. Kaidah fikih ini berasal dari hadis Nabi Muhammad SAW yang menyebutkan, apa yang kaum muslimin menganggapnya baik, maka ia di sisi Allah juga baik. Islam sangat menghargai budaya atau adat yang dianggap baik, termasuk di dalam kaidah fikih ini. Contohnya penetapan masa haid, besaran nafkah, kualitas bahan makanan untuk kafarat, dan akad jual beli. Itulah 5 landasan umum atau kaidah fikih yang ada dalam agama Islam. Masing-masing kaidah ini bisa digunakan sesuai dengan waktu dan kondisi yang sesuai. Dengan memahami kaidah fikih akan ada banyak manfaat yang bisa didapat. Salah satunya adalah menjadi lebih mudah untuk menentukan hukum atau kebolehan suatu perkara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Edwin Azhar dari
Prodi Agribisnis kelas 1F. Di sini saya akan menjelaskan soal nomor 2 tentang maqasid syariah. Maqasid syariah adalah sebuah gagasan dalam hukum Islam bahwa syariah diturunkan Allah untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. Menurut para pengusung gagasan ini, tujuan-tujuan ini dapat ditemukan atau disarikan dari sumber utama hukum Islam, yaitu Quran dan Sunnah, dan harus senantiasa dijaga saat memutuskan perkara hukum. Gagasan ini telah ada sejak masa Islam klasik, tetapi pertama kali dijabarkan secara gamblang oleh Al-Ghazali yang berpendapat bahwa secara umum tujuan Allah menurunkan hukum Islam adalah demi kemaslahatan umum dan secara khusus untuk menjaga 5 unsur penting dalam kehidupan manusia, yaitu agama, hidup, akal, keturunan, dan harta. Setiap aktivitas di dalam mengandung tujuan, begitupun sebuah syariah. Maqasid syariah bila diartikan secara bahasa adalah tujuan syariah. Tujuan utama dari maqasid syariah adalah merealisasikan kemanfaatan untuk umat, baik urusan dunia maupun akhirat. Tujuan ini disepakati para ulama karena pada dasarnya tidak ada satu ketentuan dalam syariah yang tidak bertujuan untuk melindungi maslahah. Terlebih syariah sangat mendorong terciptanya maslahah dalam 2 dimensi, yaitu dimensi dunia dan dimensi akhirat. Sehingga substansi dari maqasid syariah adalah maslahah. Salah satu ulama yaitu Imam Asy-Syatibi merumuskan maqasid syariah ke dalam 5 hal inti. Yang pertama, menjaga agama, yang kedua menjaga jiwa, yang ketiga menjaga akal, keempat menjaga keturunan, dan yang kelima menjaga harta. Dan yang pertama yaitu menjaga agama. Menjaga agama dalam maqasid syariah juga dimaknai sebagai upaya untuk menjaga amalan ibadah seperti sholat, zikir, dan sebagainya, serta bersikap melawan ketika agama Islam dihina dan dipermalukan. Dan yang kedua, menjaga jiwa. Menjaga jiwa juga erat kaitannya untuk menjamin atas hak hidup manusia seluruhnya di muka bumi tanpa terkecuali. Hal ini tercantum dalam surat Al-Maidah ayat 32 yang artinya, barang siapa yang membunuh seseorang manusia bukan karena orang itu membunuh orang lain atau bukan karena membuat kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan barang siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya. Dan yang ketiga yaitu menjaga akal. Akal adalah sesuatu yang membedakan manusia dengan makhluk lainnya. Inilah salah satu yang menyebabkan manusia menjadi makhluk dengan penciptaan terbaik dibandingkan yang lain. Akal akan membantu manusia menentukan mana yang baik dan mana yang buruk. Penghargaan Islam terhadap peran akal terdapat pada orang yang berilmu, yang mempergunakan akalnya untuk memikirkan ayat-ayat Allah, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Imran ayat 190 sampai 191 yang artinya, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tidak adalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa neraka." Yang keempat yaitu menjaga keturunan. Salah satu poin penting dalam sebuah pernikahan adalah lahirnya generasi penerus yang diharapkan dapat berkontribusi baik. Keturunan jadi penting. Salah satunya yang mencelakai penjagaan keturunan adalah dengan melakukan zina. Dalam Quran Allah berfirman secara tegas mengenai zina, yaitu pada Quran surat An-Nur ayat 2 yang artinya, pezina perempuan dan pezina laki-laki deralah masing-masing dari keduanya 100 kali. Dan janganlah rasa
belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk menjalankan agama hukum Allah jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Dan hendaklah pelaksanaan hukuman mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang yang beriman. Dan yang kelima yaitu menjaga harta. Pembahasan perkara harta lebih ke arah interaksi dalam muamalah. Menjaga harta adalah dengan memastikan bahwa harta yang kamu miliki tidak bersumber dari yang haram, serta memastikan bahwa harta tersebut didapatkan dengan jalan yang diridhoi Allah, bukan dengan cara batil sebagaimana yang difirmankan oleh Allah dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 108 yang artinya, dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil. Dan janganlah kamu membawa urusan harta itu kepada hukum supaya kamu dapat memakan sebagian daripada harta benda orang itu dengan jalan berbuat dosa padahal kamu mengetahuinya. Dan contoh implementasi maqasid syariah yang pertama, dalam implementasi dari nilai ekonomi Islam dilihat dari maqasid syariah yaitu munculnya perbankan syariah sebagai suatu kebutuhan dalam melakukan transaksi bisnis yang sesuai dengan aturan agama Islam dan sebagai pertanggungjawaban dalam melakukan bisnis sesuai syariah diperlukan laporan keuangan yang sesuai akuntansi syariah. Dan yang kedua yaitu implementasi maqasid syariah dalam koperasi syariah. Mewujudkan kemaslahatan adalah kata kunci bagi manusia dalam merealisasikan kebaikan itu sendiri. Karena prinsip kemaslahatan adalah pangkal konsep tujuan syariah. Adapun pijakan kemaslahatan bersumber dari Al-Quran dan hadis, yang kemudian dari keduanya manusia berjihad untuk menentukan kemaslahatan yang diidealiskan dalam hidup dan kehidupan. Dan yang ketiga yaitu maqasid syariah dalam pengembangan sistem ekonomi Islam. Telah ditegaskan sebelumnya bahwa dalam melakukan ijtihad guna menghadapi berbagai situasi, maka maslahat harus dijadikan prioritas utama karena ia merupakan tujuan pokok syariat. Dengan merujuk kepada maslahat, maka fikih atau produk ijtihad yang lainnya dapat disesuaikan sesuai dengan kemaslahatan masyarakat. Penegasan tentang hal ini adalah penting karena syariat memuat prinsip-prinsip umum sebagai strategi dasar yang dapat diaplikasikan dalam berbagai kasus dan keadaan. Penegasan tentang hal ini adalah penting karena syariat memuat prinsip-prinsip umum sebagai strategi dasar yang dapat diaplikasikan dalam berbagai kasus dan keadaan. Di samping itu, syariat juga menawarkan konsep fleksibilitas karena di dalam Al-Quran tidak ditemukan ketentuan dan materi yang bersifat detail. Dengan landasan berpikir seperti ini, sebenarnya syariat dapat memberikan kontribusi bagi kemaslahatan masyarakat tanpa berbenturan dengan norma-norma dan nilai-nilai yang lain. Yang keempat yaitu maqasid syariah dalam pengembangan hukum Islam. Pengetahuan tentang maqasid syariah sebagaimana yang ditegaskan oleh Abdul Wahab Khalaf adalah hal yang sangat penting. Mengerti dan memahami tentang maqasid syariah dapat dijadikan sebagai alat bantu dalam memahami redaksi Al-Quran dan As-Sunnah, membantu menyelesaikan dalil yang saling bertentangan, dan yang sangat penting lagi adalah untuk menetapkan suatu hukum sebuah kasus yang ketentuan hukumnya tidak tercantum dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Jika menggunakan kajian semantik kebahasaan, metode istibat al-hukum dengan menggunakan kias, analogi, ihtisan, dan maslahah al-mursalah adalah metode yang dapat dipakai dalam pengembangan hukum Islam dengan menggunakan maqasid syariah sebagai dasarnya. Dan yang terakhir yaitu penerapan maqasid syariah dalam fatwa DSN. Penyelenggara kegiatan usaha berbasis syariah di Indonesia dilandasi oleh Fatwa Dewan Syariah Nasional atau DSN. MUI mengenai kebolehan melakukan aktivitas usaha berbasis syariah, misalnya perbankan syariah, asuransi, reksadana syariah, obligasi, dan pembiayaan syariah. DSN adalah lembaga yang dibentuk Majelis Ulama Indonesia atau MUI yang berwenang untuk menetapkan fatwa produk dan jasa dalam
kegiatan usaha bank berdasarkan prinsip syariah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Lampiron dengan NIM C1G021232 dari Prodi Agribisnis Fakultas Pertanian akan menjawab soal nomor 3, yaitu banyak terjadi perbedaan-perbedaan dalam mazhab, baik itu akidah maupun fikih. Mengapa bisa muncul perbedaan-perbedaan tersebut? Sebutkan contoh-contoh kelompok tersebut dan kelompok mana yang menurut kalian benar, serta bagaimana kita menyikapi perbedaan tersebut. Penyebab terjadinya perbedaan dalam mazhab baik itu akidah maupun fikih adalah karena di dalam Al-Quran terdapat dua bentuk ayat, yaitu yang bersifat am atau umum dan bersifat khas atau khusus, dan memilih penjelasan yang terperinci. Dan ayat yang bersifat am umum inilah yang menimbulkan perbedaan penafsiran ijtihad para ulama mazhab, seperti mazhab Syafi'i, mazhab Hanafi, mazhab Maliki, dan mazhab Hambali. Contoh masalah fikih yaitu menurut Hambali, ia dapat membatalkan wudhu secara mutlak, tapi menurut Hanafi, ia membatalkan wudhu kalau sampai memenuhi mulut. Sedangkan menurut Syafi'i dan Maliki, muntah tidak membatalkan wudhu. Yang kedua yaitu contoh masalah akidah. Sifat Allah terdapat perbedaan pendapat antara paham Asy'ariyah dengan paham Maturidiyah mengenai sifat Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, menurut saya, semua kelompok mazhab semuanya benar karena mereka memiliki dan memenuhi kriteria seseorang mujtahid dalam menafsiran ayat-ayat yang bersifat umum. Oleh karena itu, kita sebagai umat Islam yang baik harus bersifat toleran terhadap perbedaan tersebut dan saling menghargai antara sesama umat Islam guna mewujudkan kerukunan dalam keberagamaan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melsi Arnito. Di sini saya akan menjawab soal nomor 4, yaitu Indonesia merupakan negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam, namun Indonesia tidak menerapkan hukum Islam di dalam kepemerintahannya. Menurut saya ini merupakan hal yang benar karena Indonesia itu merupakan negara yang beragam, mulai dari suku, bahasa, bahkan agamanya. Agama di Indonesia itu bukan hanya ada satu, bukan hanya ada Islam saja. Di dalam Indonesia itu ada beberapa agama, yaitu Hindu, Buddha, Katolik, Kristen. Nah, di setiap agama ini tuh hukumnya beda-beda, nggak sama. Hukum Islam dengan agama lain tuh berbeda. Jadi apabila di Indonesia ini diterapkan hukum Islam, sangat besar kemungkinan akan terjadi sebuah konflik atau sebuah masalah karena berbedanya hukum antara agama yang satu dengan agama yang lain. Walaupun di Indonesia tidak diterapkan hukum Islam seperti di Arab Saudi, namun pada dasarnya nilai-nilai yang terkandung di dalam Islam ditetapkan sebagai dasar-dasar hukum positif Indonesia, seperti di dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Demikian jawaban dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Bagus Dio dengan NIM C1G021229 Program Studi Agribisnis. Di sini saya akan menjawab soal nomor 5 tentang Islam sebagai agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Muncul sekitar 1400 tahun yang lalu dan masih eksis sampai sekarang. Apa yang membuat agama Islam tetap eksis dan bagaimana Islam menghadapi perubahan zaman dan tentang modernisasi. Jelaskan hal tersebut. Ajaran Islam merupakan ajaran yang bersifat absolut atau tetap. Artinya tidak akan berubah-ubah dan diubah siapapun. Karena sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana firman-Nya dalam Al-Qur'an surat Al-Hijr ayat 9.
Contohnya seperti pengharaman daging babi, berzina, demikian juga dengan perintah sholat 5 waktu, puasa di bulan Ramadan, zakat, dan haji, dan lain sebagainya. Akan tetapi hal-hal baru atau pembaruan dalam Islam hanya bisa terjadi terhadap penafsiran Al-Quran dan hadis dan terhadap ijtihad para ulama. Jadi ajaran Islam akan tetap eksis dan tetap sesuai dengan perubahan zaman, itu berdasarkan usaha para mujtahid dalam melakukan ijtihad. Inilah yang menjadi intisari pembaruan dalam Islam agar tetap sesuai dengan perkembangan zaman. Sekian jawaban dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.